Tenggelamnya kapal perang Yamato milik Kekaisaran Jepang. 76 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 7 April 1945, kapal perang terbesar di dunia Yamato milik Kekaisaran Jepang ditenggelamkan oleh pesawat militer AS. Kapal perang tersebut ditenggelamkan dalam sebuah misi bunuh diri untuk menyerang tentara AS yang mendarat di Okinawa. Dan dari 3.332 orang kru Yamato, hanya 276 orang yang bertahan. Mengapa Jepang menggunakan strategi misi bunuh diri dengan mengorbankan Yamato, dan siapa yang menjadi penggagasnya? Kapal perang Yamato selesai dikerjakan pada tanggal 16 Desember 1941 dengan panjang mencapai 263 meter, lebar 38,9 meter, dan berat sekitar 65.000 ton. Yamato pun dinobatkan sebagai kapal perang terbesar di dunia. Kapal perang Yamato memiliki 9 meriam yang dapat menembakkan peluru dengan berat 1,5 ton. Jarak tembak maksimum sekitar 42 km, bobot dan ukuran yang besar, serta jarak tembak yang jauh menjadikan kapal perang Yamato ini berbeda dari kapal perang negara-negara lain. Sayangnya, meski disebut-sebut sebagai kapal perang terkuat di dunia, namun dalam perkembangannya justru membuat nilai taktis Yamato jatuh. Yamato juga menghabiskan banyak bahan bakar dan menjadi beban operasi militer Jepang. Namun serangan pesawat AS dan serangan pasukan khusus sekutu sudah dimulai di Pulau Okinawa dan menyebabkan Angkatan Laut Kekaisaran kebingungan tentang apa yang harus dilakukan pasukan maritim. Di tengah keadaan itu, 10 kapal termasuk Yamato diperintahkan oleh armada gabungan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang untuk melakukan sebuah misi bunuh diri ke Okinawa. Wakil Komandan Jiro Nobura menunjukkan kopian perintah itu, mengatakan bagaimana Nobura menjelaskan pada anak buahnya bahwa mereka akan melakukan sebuah misi bunuh diri. Sementara itu, seorang mantan perwira mengatakan, "Saya sangat ingat dengan kata-kata serangan khusus itu." Wakil Komandan Nobura mengatakan, "Mohon relakan nyawamu," sang prajurit, yang ketika itu baru berusia 22 tahun, lalu berpikir, "Begitukah mengapa aku harus dilahirkan? Rasanya seperti mendapat hukuman mati," ujar mantan perwira itu. Kabar bahwa pernyataan Kaisar Hirohito juga ikut mempengaruhi keputusan untuk melancarkan serangan khusus bunuh diri itu. Pada tanggal 26 Maret 1945, Koshiro Oikawa, Kepala Staf Umum Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, bertemu langsung dengan Kaisar.
Catatan yang berkaitan dengan Kaisar Hirohito yang dirilis oleh Badan Rumah Tangga Kekaisaran pada September 2014 lalu berbunyi, Kepala Staf Umum Angkatan Laut Kekaisaran Jepang akan bertemu dengan Kaisar di Gebunko, tempat perlindungan Kaisar di halaman Istana Kekaisaran selama Perang Dunia Kedua. Selanjutnya Yamato terbakar dan mulai tenggelam pada 7 April 1945, namun catatan terkait hal tersebut ada dalam buku harian Laksamana Matome Ugaki yang diterbitkan dalam bahasa Inggris sebagai kemenangan yang memudar. Buku harian Laksamana Matome Ugaki 1941-1945. Ugaki bertugas di berbagai posisi termasuk sebagai kepala staf armada gabungan dan menjadi kru Yamato selama pertempuran Teluk Leyte pada tahun 1944. Pada tanggal 7 April 1945 pada hari tenggelamnya Yamato, ia menulis dalam buku hariannya, penyebab utama hal ini adalah bahwa ketika melapor kepada Kaisar, Presiden Staf Jenderal Angkatan Laut telah menjawab pertanyaan terkait all-out attack yang dilakukan oleh armada Angkatan Laut tersebut dengan jawaban bahwa mereka akan menggunakan semua kekuatan militer Angkatan Laut Kekaisaran. Saat Oikawa menjelaskan strateginya kepada Kaisar, Kaisar pun memberinya pernyataan terkait penerbangan namun tidak menanyakan secara spesifikasi terkait hal itu. Inilah yang membuat Oikawa menduga-duga apa yang dikatakan Kaisar dan menyimpulkan bahwa harus ada sebuah misi bunuh diri yang berujung dengan keterlibatnya Yamato. Dalam serangan tersebut, Yamato hadir telanjang dengan hampir tak adanya pelindungan dari pesawat, dan setelah hampir 2 jam berperang, Yamato dan 5 kapal lainnya tenggelam dan lebih dari 4.000 orang tewas dalam pertempuran tersebut.